dengan garam. Setelah kuliti, kemudian dipenteng dengan frying. Dipenteng, dituali, dilubangi the edge of the skin. Di ini skin itu dilubang, kemudian dipenteng, di stretch dengan figura yang besar tentunya, tergantung dari how big the skin. Oke. Kemudian ditaruh di matahari sampai betul-betul kering. Ya, kalau suaranya sudah tinggi, nada daripada pentingan kulit itu sudah deng 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 seperti kendang. Kalau sudah betul-betul stretch, betul-betul kencang dan kering, kemudian dikerok dengan kampak kulitnya, terutama pertama kali yang ada bulunya itu. Ya, kemudian setelah halus, sebaliknya, yang sulit itu yang sebaliknya, yang kulit yang dalam itu sulit sekali kerokannya. Kadang-kadang karena urat dari kulit kita kerok begini bisa sobek karena uratnya masuk gitu. Jadi hati-hati, dan you need really sharp edge itu. Kerok itu betul-betul harus landep. Nah, setelah selesai, kemudian tentunya kita lepas dari frame. Tergantung dari kebutuhan wayang apa yang kita buat. Contohnya kalau kita mau buat permati seperti ini, tipis sekali. Probably only about 0.5 mm. Ya, sangat tipis. Karena untuk geraknya lebih enak. Nah, setelah itu bagaimana cara membuat wayang, mengcopy wayang untuk membuat berikutnya? Itu namanya adalah babon, cara istilah Jawanya. Itu. Nah, wayang ditaruh di atas kulit untuk menghindari wayang yang buatan baru tambah gemuk dengan menggunakan jarum. Jadi dari matanya itu dimasukkan jarum, kemudian di jarum. Jadi kan bisa, jarum itu kan kecil sekali. Jadi itu untuk menghindari wayang semakin gemuk, atau kalau dikopi 2 kali, 3 kali, 4 kali seterusnya kan tambah gemuk. Jadi menggunakan jarum tersebut. Setelah itu selesai, kemudian ditatah kapangannya dulu. Kapangan itu artinya luar dari wayang itu. Setelah ditatah luarnya, tapi yang di sini tidak, yang praupan atau muka itu tidak ditatah. Karena itu paling akhir, yang paling penting, yang menentukan mood wondo wayang itu adalah bedahan mata dan mulut. Jadi itu paling akhir. Kadang-kadang bentuk tubuhnya sudah wondo Kinanti, makanya Arjuna Wondo Kinanti. Tapi bedahan matanya keliru, jadinya bukan Wondo Kinanti, mungkin menjadi Wondo Kanyut. Contohnya seperti Bima, Wondo Bedil, atau Wondo Guntur, atau Lindu. Tapi bedahannya kok matanya itu agak ke atas, itu jadinya Wondo Bedil, meskipun tubuhnya tidak dangak atau melongok. Nah, jadi bedahan mata dan mulut sangat penting sekali untuk menentukan karakter wondo. Wondo itu artinya mood, gitu aja lebih mudahnya, biar tidak complicated. Nah, setelah selesai ditatah semuanya, kemudian yang terakhir yang mukanya. Jadi itu menentukan wondo wayang itu adalah muka, bedahan mata dan bedahan itu cara melubangi itu. Ini contohnya, ini kan wondonya kan tidak sama, dua-duanya sama karakter, ini Arjuna, ini Permati, ya, contohnya itu. Setelah selesai, kemudian proses berikutnya juga penting sekali adalah mewarnai. Itu bahasa wayangnya nyungging, disungging. Nah, kalau tataannya itu tidak baik, tapi sunggingannya bagus, itu akan menutupi wayang menjadi baik. Kalau
wah tataannya kok gagal, kurang memet, nggak digempur namanya ya. Tapi yang nyunggeng pinter sekali, yang nyawi bagus, yang renjemi bagus, kemudian yang semua patran-patran yang tidak jelas tataannya menjadi jelas setelah disungging. Nah itu menentukan sekali sunggingan itu. Apalagi yang namanya ulat-ulatan. Namanya ulat-ulatan itu adalah memberi alis muka. Kalau ini nggak begitu. Kalau contohnya Bolodewo, Kokrosono, wayang-wayang Katongan. Katongan ini wayang raja yang seukuran Gatot Kaca. Itu wayang Katongan. Itu paling sulit sekali adalah membuat berngos, kumis, kemudian bagaimana untuk alisnya itu. Wah, itu yang penting sekali, itu sunggingan penting sekali dalam proses pembuatan wayang. Sunggingan baik, tatanya baik, kemudian brodomas dan gapitnya dari bule, tidak hitam ya, kalau putih gini namanya bule. Kadang ada juga yang hitam, ada juga pakai kayu atau penjalin, rotan, atau juga dengan bambu. Tapi kalau di luar negeri lebih baik pakai bambu karena sering sekali mudah patah dan yang tuding itu yang kecil, small stick for the hand, ini lebih bagus pakai bambu. Ya, ini lebih bagus. Jadi untuk menggerakkan wayangnya lebih mudah, lebih tidak bend, tidak lengkung, tidak menjadi begini, bengkong, ya. Setelah selesai kemudian menggapit wayang. Nah ini juga ngeluk cempurit. Cempurit itu adalah nama daripada gapit wayang. Untuk handle wayang yang main handle ke tubuh itu namanya cempurit, namanya tuding yang kecil. Ini juga tidak mudah karena harus di atas teplok, tahu teplok ya, atau lampu yang pakai sebelum ada listrik itu. Atau sekarang kalau saya hanya pakai lilin kalau di luar negeri. Kemudian pakai lap yang basah itu untuk tetap menjadi bengkong begitu. Untuk contohnya untuk membuat begini, bisa bending begini, dikasih lilin sebelah sini, ditekuk, kemudian dikasih air atau lap yang basah, akan tetap tidak kembali lurus lagi. Nah, gapitan wayang itu penting sekali karena itu untuk hubungannya dengan manipulasi. Bagaimana untuk balance, namanya yang dalang yang suka akrobatik. Apalagi waktu saya masih muda karena saya sering nonton film Jackie Chan itu. Jadi banyak sekali wayang saya itu akrobatik, movementnya itu banyak sekali. Nah itu briefly tentang pembuatan wayang. Kalau sudah jadi wayang itu mahal sekali. Satu gapit butoraton, buto raksasa yang besar itu lebih dari 2 juta hanya sticknya saja. Lebih dari 2 juta. Nah itu kalau satu wayang itu bisa 10 juta. Satu wayang yang prodomas. Itu kalau satu kotak kan udah 1 M lebih. Nah, itu briefly cara membuat wayang. Namun setiap penatah wayang atau pemahat wayang itu mempunyai kualitas sendiri-sendiri dan mempunyai kreativitas sendiri-sendiri. Yang menurut saya itu sebelum Pak Kasman meninggal, meskipun itu Jogja, tatan dari dan desain Pak Kasman yang di Jogja itu saya belum pernah lihat bagaimana clean cut daripada penatahnya itu. Betul-betul Pak Kasman mempunyai keistimewaan daripada mungkin tatahnya itu yang karena menatah wayang itu tatah yang landep itu bisa potong clean persis sekali bekasnya itu. Oke. Itu cara membuat wayang seperti itu yang dari proses from the very very raw skin sampai dengan
jadinya wayang. Tergantung ya, itu apa lamanya membuat wayang itu, tergantung size-nya, tergantung bagaimana pamannya cakil saja kalau digempur umpamanya jariknya itu ditata kemudian tapi tidak mungkin untuk cakil ya. Kayon umpamanya gunungan itu lama sekali untuk membuatnya termasuk sunggingannya. Tapi kalau membuat togok atau bagong itu paling sehari selesai. Kayak itu tentang briefly pembuatan wayang. Sekarang karena kita sudah tahu sejarahnya, kemudian bagaimana, berapa macam jenis wayang itu. Ada ya satu wayang yang tidak saya tulis, nanti akan saya jelaskan kenapa. Yang pertama saya kasihkan di situ adalah wayang beber. Meskipun sebelumnya itu sudah ada wayang, namun belum tahu definite 100% bagaimana bentuk wayang. Saya bayangkan karena yang ada di Candi Panataran itu evident tertua, itu bentuk wayangnya meskipun sudah pakai mahkota, tapi masih belum ada join-joinnya, masih seperti bentuk manusia biasa. Jadi wayang beber sudah dibuat seperti more dramatik, lebih dramatik. Dan juga fungsi wayang beber waktu itu, meskipun sudah ada wayang, untuk ritual, untuk pemujaan ancestor masa 900, itu wayang beber lebih berfungsi daripada wayang saat itu. Nah, semua pertunjukan itu dihubungkan dengan pemujaan arwah nenek moyang. Karena apa? Karena mereka ingin meminta, meskipun sudah meninggal, itu mereka meminta restu, meminta pertolongan secara magic, secara magis. Itu ada tulisan di Kunz, ada juga ada the history, kalau nggak salah tulisannya Raffles itu yang tua sekali, itu juga ada tentang wayang beber. Nah, wayang beber muncul di Jawa sebelum abad ke-10. Ya, padahal jam abad 8-9 itu ditemukan pertama kali term kata-kata mawayang. Untuk menurut Brandon 1970 itu mengatakan bahwa mawayang itu interpretasinya adalah pentas wayang. Saya menulis di dalam disertasi saya tahun 2000 bahwa wayang itu wayang beber itu muncul pada abad ke-10. Itu tulisan saya ada sudah online, ada itu, silahkan dicek ya. Terus untuk pemujaan leluhur, sudah saya katakan tadi. Kemudian dibuktikan dari tulisan Vetter 1984, yakin bahwa wayang beber digunakan untuk mengiringi kekawin atau epik Jawa kuno tentunya, dan kidung atau puisi atau nyanyian Jawa, terutama di kerajaan-kerajaan di Jawa Timur waktu itu. Ya, yaitu dari Mataram, dari Kediri, Singosari, Mojopahit. Itu tahunnya sudah saya sebutkan. Kalau Anda belum melihat bagaimana pentas wayang beber, itu tolong kalau ada waktu, pas ada hari wayang, itu selalu ditampilkan di Isi Solo itu wayang beber dari Gunung Kidul. Itu saya pernah itu nonton itu, yang nonton hanya sedikit karena memang membosankan. Tapi sebenarnya dalangnya itu lucu sekali. Kalau kita mendengar, kadang-kadang kita tidak fokus pada performernya. Kita hanya melihat kalau gunungan yang di wayang bebernya itu karena sudah tua dari Gunung Kidul itu. Tapi kalau Anda melihat di jurusan seni rupa, sekarang banyak sekali karya-karya dari wayang beber. Yang di repro lagi. Itu bagus sekali. Di STS-nya ada. Lalu saya melihat itu.
Jadi dalang sambil bercerita itu sambil menggulung, ya melebarkan dan menggulung itu. Sebenarnya menarik. Itu ya teater lama sebelum kita ada wayang yang dengan join yang seperti ini bisa digerak-gerakkan. Kemudian dalam abad yang sama itu wayang topeng juga di Jawa Timur karena waktu itu kerajaan-kerajaan Jawa masih berada di Jawa Timur, belum pindah ke Jawa. Wayang topeng juga sama fungsinya untuk pemujaan leluhur. Wayang topeng yang di Jawa Timur itu sekarang masih itu tidak ada dialog sama sekali. Seperti wayang Wong Langendrian, pernah tahu itu? Yaitu tapi tidak ada dialog sama sekali. Meskipun ada singingnya, ada apa itu tembang-tembangnya. Namun di yang wayang topeng Jawa Timur itu hanya seperti pantomim dan geraknya pun tidak seperti ya itu kan abad itu, jadi masih sangat-sangat primitif dan itu juga menggunakan cerita wayang karena wayang topeng. Jadi setelah masuknya India, masuknya cerita India, Indian epic The Mahabharata yang Ramayana tadi malam kemarin sudah saya ceritakan banyak itu wayang topeng juga menggunakan Ramayana dan Mahabharata dan Ramayana, terutama Mahabharata. Demikian juga wayang beber. Dengan masuknya itu diciptakan juga wayang beber dengan cerita itu, dengan cerita Mahabharata dan Ramayana. Namun sebelumnya itu adalah cerita seperti cerita Panji, cerita kerajaan dari Kediri, Singosari dan sebagainya. Dan kemudian ada juga cerita yang karena sekarang sudah banyak sekali orang-orang yang pintar yang membuat new creation of wayang beber itu dengan cerita yang seperti Superman. Kemudian ada cerita-cerita yang lebih bisa kita terima untuk abad ini. Kemudian saat kekuasaan politik berpindah dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, wayang beber, wayang topeng kalah popularitasnya dengan wayang kulit. Kemudian kita menginjak ke wayang gedok. Sunan Giri menciptakan wayang gedok pada tahun 1553 untuk menceritakan petualangan Raden Panji, cerita Panji, dari kerajaan Singosari, Jenggala, Kediri. Wayang gedok ini sebenarnya sudah mirip sekali dengan wayang kulit. Cuma saya katakan wayang gedok ini semuanya bokongan. Bokongan itu adalah semuanya begini, punya bokong, punya pantat begini. Semua wayang bokongan dan pakai keris yang laki-laki. Itu wayang gedok. Menurut Brandon itu wayang gedok itu katanya lebih detail dalam penataannya, apa itu desain pakaian-pakaiannya, dan saya setuju sekali dengan Brandon. Saya melihat wayang gedok dari Kasunanan dan juga paling bagus yang Anda pengen tahu itu Anin pernah ke sana itu koleksi daripada Mas Bambang Suwarno, itu dulu dosen ISI, sekarang sudah retired, sudah purna tugas. Itu koleksi wayang Madyo, wayang gedok, really amazing, bagus sekali dan lebih detail dan kelihatan sekali bahwa wayang gedok itu memang lebih detail daripada wayang kulit dalam penataannya, kemudian dalam
pakaian-pakaian itu sudah more realistic seperti manusia yang dipakai wayang gedok. Tapi juga masih miring ya, perlu diingat itu. Masih two dimensional, tidak seperti wayang golek. Hi Cat, can you please pass me that wayang gedok, wayang golek? Kemudian ada wayang wahyu. Can you please pass me that wayang golek? Kemudian wayang wahyu. Nah, wayang wahyu ini muncul recently, belum lama, baru sekitar tahun 60-an, itu oleh Bapak Wiknyo Subroto, ini pastor ya, Father Timotius Wiknyo Subroto dari Solo. Wayang wahyu ini kalau kita lihat bentuknya itu seperti wayang kulit purwo, cuma wajahnya itu kalau seperti manusia, Yesus Kristus, kemudian dan semua wayang masih pakai seperti manusia bentuknya, ya, pakai hidungnya, wajahnya seperti manusia, itu wayang wahyu, more realistic, dan ceritanya juga tentang perjanjian lama dan perjanjian baru, Injil, kemudian cerita tentang kehidupan Yesus, Daud, Goliat, serta Samson dan Delila. Sebenarnya ceritanya juga bagus. Wayang ini tidak hanya dipintaskan, wayang wahyu tidak hanya dipintaskan dalam upacara Christmas atau Natal atau Paskah, tapi yang ada di Solo itu memang menjadi kegiatan umat. Mereka latihan, kemudian pentas waktu ada kebaktian itu mereka adakan pentas khusus. Jadi tidak hanya during Christmas or Easter, tapi dibuat selalu ada kegiatan. Tentunya juga punya aim akan mengadakan pentas besar. Ini wayang wahyu. Kemudian wayang kancil. Nah ini interesting, very interesting. Ini terkenal sekali di luar negeri, wayang kancil ini. Terutama di United Kingdom, di Inggris. Karena waktu sekitar tahun berapa dia? 2010 itu Pak Lejar dari Jogja itu empunya wayang kancil itu diundang untuk hampir 1 tahun di Inggris untuk memberikan workshop, membuat wayangnya, desainnya, dan sebagainya, dan pentas-pentas. Wayang kancil timbul di Jawa pada awal abad ke-20. Ya, belum lama kan? Dan wayang ini diciptakan oleh Bo Liem dari Solo juga, dengan menggunakan cerita dunia binatang dengan tokoh utamanya yaitu kancil atau mouse deer. Wayang kancil juga menggunakan gamelan sebagai iringan, tapi tidak seperti yang dipunyai oleh wayang kulit purwo, seperti gending pertama harus kabur, karawitan, kemudian untuk kedatunan harus ditipati, damar keli, tidak ada itu. Mereka lebih banyak dengan nyanyian, contohnya bentuk-bentuk lancaran. Jarang sekali, even ketawang atau ladrang jarang sekali. Paling lancaran terus disirapkan. Karena pentasnya itu tidak lebih dari 2 jam, maksimum 4 jam. Itu wayang kancil. Juga wayang wahyu tadi tidak lebih dari 2 jam. Sangat singkat. Pak Lejar ini pahlawan daripada wayang kancil karena waktu itu sudah hampir mati. Kemudian Pak Lejar pada tahun 80 menciptakan banyak sekali tokoh-tokoh wayang kancil.
dan membenahi format cerita wayang kancil itu ada alurnya yang alurnya mengombak gitu. Pak Lejar itu pinter sekali caranya. Jadi kadang-kadang umpamanya adegan pertama, kemudian seperti jalur wayang kulit purwo itu Pak Lejar membenainya seperti tidak hanya monoton. Dulunya kan hanya dari Boleam itu kan tidak, ceritanya masih seperti storyteller yang tidak ada climaxnya, tidak ada gerunjalan-gerunjalan dalam ceritanya. Pak Lejar tahun 80 itu menciptakan banyak sekali sampai dia diundang ke Inggris. Lalu Helen Posaker itu anak Australia, itu dalam bukunya dia mengatakan bahwa kemungkinan besar wayang kancil itu diciptakan untuk education, terutama untuk primary school, untuk tingkat SD, SMP. Itu memang masuk akal karena kan cerita-cerita yang anak-anak bagaimana cunning, pinternya kancil itu membuat trik untuk predator itu yang pemakan, sampai dengan contohnya cerita kancil mau menyeberang melewati buaya-buaya dan lain sebagainya. Banyak sekali cerita kancil. Pak Lejar meninggal pada tahun 2017. Jadi belum lama. Belum ada 1 tahun, baru 9 tahun. Kemudian wayang wong atau wayang orang. Wayang wong atau wayang orang adalah gaya tari tradisi yang muncul di Keraton Jawa pada abad ke-19. Ya, itu unda-undi sama wayang kancil. Susilo, ini bukan saya, tapi Pak Harjo Susilo dari Hawaii. Beliau sudah meninggal, itu dia expert wayang wong, dia penari wayang wong. Pak Harjo Susilo itu, dia tahu persis apa kehidupan wayang wong. Dia menjelaskan bahwa wayang wong adalah produksi kolektif yang menggabungkan antara musik, tari, seni drama, dan seni verbal. Ngomongnya itu. Seperti halnya wayang kulit, wayang wong juga menggunakan cerita Mahabharata dan Ramayana sebagai sumber cerita. Jadi Mahabharata dan Ramayana itu dipakai wayang beber, wayang topeng, kemudian wayang purwo, wayang kulit, dan wayang wong juga. Sebenarnya wayang wong itu lebih atraktif, lebih menarik, karena apalagi kalau yang menari dan menjadi tokoh-tokohnya itu seperti zaman Pak Rusman Gatotkoco itu, wah, kalau beliau itu tanpa menggunakan sound system, suaranya itu sudah 100 meter sudah bisa didengar. Kalau sudah balung pakai, itu udah jelas sekali suaranya dan kualitas vokalnya itu luar biasa. Dan sayang sekali sekarang meskipun pakai sound system di Sliwedari itu, kalau duduk di belakang itu masih nggak jelas. Itu karena akustiknya itu kurang memadai. Wayang wong ini sering dipentaskan dalam upacara-upacara penting di keraton pada sekitar abad ke-18. Kalau Anda ke Jogja, ke keraton, masuk keraton ke belakang, itu ada teras khusus untuk pertunjukan wayang wong. Itu di Keraton Jogja yang saya tahu. Itu waktu naik daunnya wayang wong. Itu kalau nggak salah Hamengkubuwono ke berapa itu, 8 atau ke 9. Itu wayang wong masih dibuatkan tempat khusus untuk pementasan wayang wong. Di perguruan tinggi seni tidak diajarkan jurusan wayang wong, itu tidak ada. Tapi bagian-bagian yang diperlukan untuk menjadi aktor atau aktris wayang wong itu diajarkan, sepertinya gerak, tari halus, tari gagah,
ada. Kemudian Ontowejono, Mustoko ini gitu seperti ini, Permati seperti ini. Itu semuanya penyuaraan tokoh itu diajarkan di ISI Solo dan juga encourage student untuk bisa join langsung live performance di Srivedari. Itu memang ayo ikut ke sana. Dan saya waktu mahasiswa saya menjadi dalang wayang wong di Srivedari. Sayang sekali itu banyak sambil nabuh itu mereka sambil minum itu agak yang mengganggu saya itu bau alkohol itu. Tapi saya menjadi dalang lama sekali di sana wayang Srivedari waktu mahasiswa. Jadi dari tahun 82 sampai dengan tahun 86 Anda belum lahir itu saya sudah laris dalang dan menjadi cari pengalaman di wayang wong Srivedari. Ini persepsi dalang dalam wayang kulit dan wayang wong berbeda. Kemarin saya sudah mengatakan bahwa dalang dalam wayang kulit itu bagikan Tuhannya wayang. Tapi dalam wayang wong tidak bisa. Kadang wayang wong itu tidak mendengarkan dalangnya, karena dalangnya itu hanya dalam wayang wong itu dalang itu hanya sebagai bagian daripada grup pengiring atau musician. Dia memberikan narasi dialog, narasi, kemudian suluk, kemudian menggunakan cempolo dan keprak untuk mengiringinya itu. Garis bawahi mengiringi. Berarti kan dia kan part of the musician, bagian daripada musician. Itu dalang itu. Bukan lagi menjadi director, menjadi one man show seperti dalang wayang kulit. Oke? Itu perbedaannya, berubahnya fungsi dalang di situ antara wayang kulit dan wayang wong. Hampir selesai, don't worry. Saya lebih suka tanya jawab daripada saya ngobrol. Dan saya sengaja tidak buat PowerPoint karena itu sangat destruktif sekali. Kemudian wayang madya. Ini lumayan penting wayang madya ini karena sebagai bridge. Wayang madya ini dibuat atau diciptakan untuk membuat status Raja Jawa meningkat atau dihormati. Kenapa? Karena dalam wayang madya ini raja-raja keturunan ancestor raja sampai dengan Raja Jawa itu dimulai dari selesainya Pandowo, dari akhir daripada hidup Parikesit, dari Satrukem, Sakri, Polosoro, Abiyasa, Pandu, Pandowo, Parikesit. Nah ini masih Mahabharata. Kemudian dari Gendroyono sampai dengan Joyoboyo, itu sudah wayang madya. Pinter sekali itu. Dari Mangkunegoro keempat tahun 1870 itu menciptakan wayang madya. Murtono mengatakan bahwa yang saya katakan tadi, orang Jawa berpikir bahwa Mangkunegoro itu adalah keturunan daripada Pandawa, dari wayang. Karena yaitu tadi, dari Pandowo, kemudian Abimanyu, Parikesit, itu selesai, itu Mahabharata. Kemudian dari anak Parikesit sampai dengan Raja Jawa, itu adalah keturunannya. Jadi untuk memperkuat posisi raja. Wayang madya sebagai bridge antara wayang gedhog ya, dan wayang. Makanya gedhog kan menceritakan raja-raja Kediri. Ya, Kediri, kemudian raja termasuk Raja Majapahit, kemudian sampai dengan pecahnya keraton menjadi Solo dan Jogja menjadi Mangkunegaran, itu juga masih dari wayang gedhog tadi. Dari gedhog tadi ceritanya itu sampai di situ. Nah, wayang madya ini menjembatani antara wayang Purwo Mahabharata, kemudian wayang madya ke wayang gedhog. Ya, wayang gedhog. Nah itu
dimulai dari anak Parikesit atau Sumanto, Pak Manto dari ISI dulu mengatakan bahwa siklus wayang Purwo mengartikan bahwa wayang Madya itu artinya tengah ya, tengah Madya, tengah dalan madyaning Belanjang, Calwo madyaning margo, tengah dalan. Contohnya, itu Madya itu artinya tengah. Jadi wayang Madya itu adalah jembatan antara wayang Purwo dan wayang Gedog. Siklus wayang Purwo dari epik Mahabharata berakhir dari meninggalnya Parikesit. Nah itu stop di situ, full stop. Itu Mahabharata. Kemudian dari Gendroyono itu anak Parikesit, cucu dari Abimanyu, sampai dengan meninggalnya Joyo Lengkoro. Mungkin ini agak all over the place, tapi itu sudah masuk ke Majapahit. Jadi Ameng Joyo, Joyo Kirono, Joyo Boyo, itu sudah masuk Majapahit. Itu cerita wayang Madya. Itu ada 18 cerita, kemudian serat lelampahan Prabu Yudhoyoko itu ada 4 ini sampai meninggalnya 10 keturunan daripada Parikesit. Itu akhir daripada wayang Madya. Bentuk wayang Madya itu mirip sekali dengan wayang Gedog. Saya sendiri sebagai dalang dan mengetahui banyak jenis-jenis wayang, saya tidak bisa membedakan antara wayang Gedog dan wayang Madya. Kedua-duanya itu mempunyai ciri khas, ciri-ciri yang mirip. Seperti bokongan, kalau laki-laki pakai keris. Kemudian kalau ada warrior, mesti pakai endong yang ada panah-panahnya. Itu yang bikin bingung. Wayang Madya itu jarang sekali dipentaskan. Paling hanya waktu pekan wayang nasional atau wayang world wayang atau di RRI, di BJT itu. Selain itu tidak ada dipentaskan di public occasion atau di masyarakat. Kemudian wayang menak. Wayang menak ini kebanyakan menggunakan bukan wayang golek ya. Ini kebanyakan cerita menak menggunakan wayang golek, terutama wayang golek Kebumen, bukan wayang golek Jawa Barat. Perbedaannya wayang golek Jawa Barat itu seperti yang di atas itu wayang golek Jawa Barat. Karena joinnya ini sulit digerakkan. Nah, wayang menak, cerita menak berasal dari menak ya, bukan Mina, wayang menak. Berasal dari Persia, yaitu petualangan Qisa Hamzah yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Jawa, ke lidah Jawa ya, oleh Narawita pada tahun 1717. Dalam terjemahannya dia merubah nama Persia itu, contohnya menjadi Amir Hamzah. Amir Hamzah itu pamannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian contohnya lagi Umar bin Umayyah menjadi Umar Moyo. Jadi lidah Jawa itu pintar, orang Jawa itu. Ada banyak sekali cerita Mina, versi-versi Mina. Namun yang terkenal adalah karya Yosodipuro atau Ronggo Warsito. Sebenarnya itu bukan karya Ronggo Warsito sendiri, itu kakeknya dari Yosodipuro satu. Ya, Yosodipuro kakeknya Ronggo Warsito. Kemudian dilanjutkan oleh Ronggo Warsito. Dan kita tahu pujangga besar Ronggo Warsito yang karya-karyanya contohnya dari Kolotido, kemudian Sabdo Jati, Serat Wedorogo, Serat Paramayogo, itu kan karya-karya besar. Yang paling terkenal kan Menangi jamane dane wohoyo ing pambudi. Ya, itu terkenal sekali. Serat Kolotidonya.
Ronggowarsito. Namun sampai sekarang dikenal bahwa wayang menak itu karya Ronggowarsito. Nah itu saya katakan tadi yang wayang Madyo pakai endong dan sebagainya. Ini juga jadi dekat sekali antara wayang gedok, wayang Madyo, wayang menak itu dalam wujudnya. Tapi wayang menak itu kebanyakan menggunakan tridimensional wayang golek ya, wayang menak itu. Ini dipelajari di ISI ini, di ISI Solo, wayang golek menak ini. Wayang menak dalam satu kotak ada 350 sekitar itu. Ini yang kulit ya, tidak wayang kulit, tapi yang terkenal, yang lebih populer itu dipentaskan dengan menggunakan wayang golek. Wayang kelitik atau wayang kurcil. Kenapa kok dikatakan kelitik? Karena kalau digerakkan itu kelitik. Karena terbuat dari kayu. Jadi kayu yang tipis itu. Mungkin kalau ke second hand toko atau di toko-toko antik, Anda bisa menemukan wayang kelitik ini. Wayang dibuat dari belapak kayu itu. Ditatah, kemudian dipulas, disungging. Ini tidak lama hidupnya wayang kelitik ini. Wayang kelitik ini menggunakan cerita seperti Damar Wulan. Sepertinya dulu hanya menggunakan itu. Namun diciptakan juga wayang-wayang yang mengkopi wayang kulit Purwo. Jadi ada Pandowo, ada Kurowo, kemudian menggunakan cerita Mahabharata. Namun originalnya itu hanya satu cerita Damar Wulan. Wayang kelitik atau wayang krucil. Saya lihat ini di British Library. Dulu waktu itu saya mengajar di SOAS tahun 2000. Itu saya ke library itu ada, saya memang lihat itu di British Museum, koleksi sumbangan dari Raffles. Itu dibuat tahun abad ke-17. Bagus sekali wayangnya, kuno, tapi masih good condition. Kemudian wayang kulit Purwo. Ya, 1 menit lagi selesai. Wayang kulit Purwo adalah wayang yang sekarang ini. Terbuat dari kulit kerbau atau sapi. Ya, ini wayang kulit Purwo yang seperti ini. Saya lihatkan tadi. Sangat mahal harganya. Kemudian bentuk pentas wayang. Wayang semalam atau wayang kulit, wayang pentas wayang semalam. Saya percepat ya. Wayang kulit tradisional adalah pakliran wayang yang masih menggunakan pola-pola tradisi. Yaitu masih menggunakan diatur oleh padat 6, padat 9, padat menyuro. Atau part 1, part 2, part 3. Jam 8 sampai jam 12, jam 12 sampai dengan jam 4, jam 4 sampai dengan jam 6. Itu aja mudahnya. Padat 6, padat 9, padat menyuro. Kemudian wayang mempunyai gawan gending, membawa iringan sendiri. Contohnya adegan Astina harus pakai gending kapur, adegan Dwarawati harus pakai gending karawitan, adegan Kayangan, adegan negara Amerta harus pakai gending kawit. Masih diatur banyak oleh konvensi tradisi. Itu wayang kulit semalam tradisional. Jadi ini sekitar dari originalnya sampai dengan tahun 80-an. Akhir tahun 80 itu masih itu jaya-jayanya Mbah Narto Sabdo itu masih tradisional dan beliau memasukkan hal-hal baru seperti goro-goro dengan kombinasi gending-gending dari berbagai daerah. Itu beliau salah satu beliaulah satu-satunya sebenarnya pahlawan pembaharu wayang dari yang tradisional menggunakan gending-gending itu. Beliau mulai nanti ada di situ. Itu yang tradisi ya, itu masih semalam tradisi itu masih diatur oleh itu
aturan-aturan tradisional. Dari gendingnya harus begini, wayangnya yang dipakai harus ini. Kemudian wayang kalau keluar Bima harus pakai gending gendu, kalau Dursosono harus pakai moncer, dan sebagainya seperti itu. Kemudian Pakeliran Ringkas. Pakeliran Ringkas ini lahir di ASKI tahun 70. ASKI itu Akademi Seni Karawitan Indonesia Surakarta, yang sekarang menjadi IC itu. Ini length atau lama pertunjukannya antara 2 jam sampai dengan 4 jam. Less than 2 hours itu sudah menjadi daerah Pakeliran Padat. Pakeliran Ringkas itu lahir 70 di ASKI Solo. Yang penting itu 2 sampai 4 jam. 2 sampai 4 jam itu ringkas. Kemudian ini masih dipengaruhi oleh bentuk pakliran tradisi. Namun tentunya karena waktu, ya, jadi umpamanya masih adegan pertama masih menggunakan kapur, tapi mungkin tidak harus pakai nyelik, hanya kapur, kemudian inggah gending karawitan. Suluknya pun yang menggunakan suluk padet 6 ageng menjadi wantah menjadi ageng, menjadi singkat, kemudian odo-odo giriso, kemudian ya disingkat-singkat seperti itu. Jadi masih dipengaruhi oleh pakliran tradisi semalam. Pakliran ringkas tidak harus mengikuti aturan tradisi tentang penggunaan gending. Yaitu tadi gending pertama harus, kalau tradisi harus Astina, harus Kapol, Borowati, harus Kerawitan, sudah tidak diikuti lagi. Nah, pakliran ringkas ini dulu waktu saya menyelesaikan BA saya di ASKI, STSI waktu itu pakliran ringkas lakon sukeksi itu. Waktu itu belum pakliran padat itu dipakai untuk S1-nya di ISI Solo. Perbedaan antara pakliran semelan dan pakliran ringkas adalah dalang dengan hati-hati menulis dengan cermat dan memilih kata-kata. Kalau dalam pakliran semalam tradisi itu kebanyakan spontaneous, semuanya spontanitas, tidak harus persiapan, disiapkan dulu naskahnya. Nah, ini menarik sekali dalam proses pembuatan pakliran ringkas ini. Ini pun sebenarnya tidak perlu latihan, bisa pakliran ringkas ini. Asal yang mengiring itu profesional, dikasih urutan gendingnya seperti ini, sudah jadi. Tapi yang jelas karena hanya durasi waktunya yang hanya 2 sampai 4 jam, maka mereka mempersiapkan naskah, pemilihan kata-kata yang baik. Pakliran ringkas perbedaannya dengan semalam. Mereka menulis naskah dengan cermat dan memilih kata-kata yang indah dan dalam menyusun naskahnya. Memerlukan latihan kalau perlu, kalau tinggal seperti yang saya katakan tadi untuk ujian BA itu di STSI, bukan penyajian, itu masih menggunakan pakliran ringkas. Kemudian pakliran padat ini lebih sophisticated lagi, lebih singkat, namun prosesnya lebih rumit. Ini juga ya, sama tahunnya di tahun 70-an, juga di ASKI waktu itu. Durasi pakliran padat ini bisa dari 1/4 jam sampai dengan maksimum 2 jam. Rekaman saya terakhir di Paris 2 tahun yang lalu, itu pakliran padat 1/4 jam, lagunya di Uruji. Silahkan dicek di YouTube ada. Ya. Kemudian yang pakliran ringkas 2,5 jam dengan lakon Babat Alas juga di Paris, itu 2 jam lebih sedikit. Ada, silahkan dilihat di YouTube ada. Kalau YouTube ditulis Joko Susilo, tapi hati-hati ya, jangan di Google. Kalau Google Joko Susilo nanti ditemukan Joko Susilo ditangkap mencuri ayam tetangga, itu ada itu. Jadi banyak sekali Joko Susilo ya, hati-hati itu. Dalam pakliran padat ini dalang kemampuannya dituntut
terutama dalam mempersiapkan naskah itu betul-betul dicari hal-hal yang paling penting, tokoh utama harus ditebalkan. Itu sulit sekali dalam proses pembuatan pagelaran padat ini. Ini tantangan bagi seorang dalang bagaimana dia bisa memecah dan membuat sangkit yang baik dari 7, 8, 9 jam di press menjadi waktu 1 jam umpamanya. Di dalang memilih gending, iringan yang tepat. Tapi kadang-kadang pagelaran padat ini jumlah gendingnya lebih banyak daripada pagelaran semalam. Kenapa? Karena hanya bagian-bagian kecil saja yang diambil. Contohnya lagu Dempel dipakai hanya bowonya saja. Lamun siro matet noropati. Kemudian ditabrak dengan yang lain. Hanya diperlukan itu saja. Nah, jadi nanti banyak sekali gending-gending yang dipotong. Namun pemotongan dan penyambungan itu serasi sekali diusahakan. Jadi sulit sekali ini. Pemilihan gending harus pas, kemudian gerak wayang, makanya saya katakan dituntut ahli seke dari dalam. Semua harus mewakili maksudnya ragu-ragu, gerak orang jatuh cinta, gerak orang marah, itu dituntut sekali itu. Tidak ada perulangan, usahakan untuk tidak ada perulangan. Kalau di dalam pagelaran semalam kan ada di dalam adegan pertama membicarakan ini, kemudian dibicarakan lagi dalam pagelaran Jobo, kemudian dalam kedatonan. Jadi penonton bisa datang anytime, setiap saat bisa mengikuti jalur cerita. Tapi dalam pagelaran itu apa? Tadi itu siapa? Sudah kehilangan. Jadi penonton pun akan kiranya. Dan sayang sekali untuk penonton awam sulit sekali mengikuti pagelaran padat karena perlu background yang sudah tahu wayang. Itu sayang sekali itu. Namun untuk paket-paket turis tepat sekali karena di situ banyak sekali musik-musik yang bagus dan juga gerak-gerak wayang yang bikin wow gitu. Kemudian yang keempat, pagelaran gaya Kinarto Sabdo. Nah, ini sampai saat ini masih menjadi panutan ya. Saya selalu memberikan itu. Mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap wayang kulit Purwo. Beliau memberikan warna baru, harapan baru terhadap wayang dan gamelan. Gaya pagelaran beliau ini khas. Meskipun suara beliau itu saya katakan raw ya. Semua wayang kan suka itu. Tapi pas sekali Banowati marah sama Dursosono dalam lakon Duryudana Gugur. Itu bagaimana dia jelih-jelih ke Dursosono itu suaranya itu bukan suara perempuan, tapi kita tahu itu suara Banowati yang mendengarkan. Nah itu yang tidak dipunyai oleh dalang sekarang itu adalah itu penokohan ini. Saya sampai saat ini saya belum bisa ketemu dengan gaya beliau dan juga karya-karya beliau sampai saat ini masih seperti pentas saya pertama itu saya Jangkung Kuning, kemudian lagu-lagunya Semarang Indah. Saya di TBJS itu hampir semua karya Pak Narto Sabdo itu semua gending tulanan saya. Belum, alasannya memang lain karena murid-murid sindinan online saya itu baru belajar Jangkung Kuning, jadi saya suruh penabuhnya untuk main Jangkung Kuning waktu itu. Dan waktu itu 6 orang dari Australia datang untuk nonton. Mereka ikut nyanyi Jangkung Kuning meskipun duduk sambil nonton. Sampai saat ini semua dalang mengkiblat sama beliau. Gaya Pak Narto Sabdo itu khas sekali ya. Kalau saya waktu kecil itu sampai sekarang masih ingat saya nonton Pak Narto Sabdo di tetangga saya itu. Saya disuruh tidur karena paginya harus sekolah, itu saya nggak mau karena sudah bagaimana saya terhipnotis dengan itu. Tidak hanya anak kecil yang terhipnotis, banyak sekali
orang-orang yang terhipnotis dengan gaya beliau. Beliau menampilkan banyol, tapi empan papan. Kalau banyolnya Kresno dan Werkudara, itu mamanya gini aja, adegan Duryudana gugur awalnya ya. Saya mendengarkan, masih ingat ini, antara Salya dan Duryudana. Salya itu pamit mau ketemu istri sebentar. Nah, kemudian setelah Salya pulang, itu Duryudana juga langsung mikir istrinya. Itu kan koneksi seperti itu kan, oh, seperti kehidupan manusia yang sekarang, seperti kehidupan kita. Kemudian banyolan-banyolan Mbah Narto itu tidak ada yang seperti yang sekarang. Sekarang itu banyolan dalang sekarang itu rusuh. Pasti lihat saja banyolan dalang sekarang pasti meremehkan sinden. Membuat itu saya yang paling tidak setuju itu. Tapi Mbah Narto itu tidak. Beliau itu banyolannya itu banyolan lucu kok. Tidak ke arah kemaluan perempuan dan sebagainya. Kemudian yang paling menonjol dari beliau itu adalah sampai sekarang masih berpengaruh, itu adalah pemilihan kata-kata yang kata-kata cepat, marah, tapi dengan kawi yang indah. Beliau itu tidak moco loh. Kelihatan sekali kalau beliau itu kutu buku membaca. Jadi tidak seperti dalang sekarang itu ya luput sinatur pokoknya. Yang paragraf terakhir, beliau semua dalang yang sekarang adalah mengiblat beliau. Pengaruhnya akan bisa kita lihat pada dalang sekarang. Mereka masih banyak menggunakan gending-gending komposisi beliau. Itu sampai sekarang belum ada tandingannya. Kalau Anda mungkin mendengar sekarang seperti Gubuk Asmara, itu apa itu? Seperti itu kan, kalau Mbah Narto kan pasti ada petuahnya, ada kata-kata yang pasti ada hikmahnya. Beliau yang memilih liriknya itu. Kemudian drama dalam setiap adegan itu pasti ada beliau. Meskipun adegan goro-goro itu pasti ada, apalagi adegan keraton itu pasti ada sedikit namanya ombaknya sedikit gitu. Biar agak cepat, biar ada pertanyaan. Kemudian Pagelaran Semalam Garapan. Ini pengaruh padat ringkas ke situ, digarap. Jadi mamanya saya menggarap lakon Kunti Pilih. Jadi saya fokuskan ke Kunti. Tapi digarap semalam. Dari adegan pertama itu sudah bagaimana Kunti naik panggung memilih pasangannya itu. Kemudian dari mungkin diadik buat Pagelaran Semalam yang garapan ini mungkin dikasih prolog dulu. Bagaimana Kunti ketemu gurunya, kemudian melarung anaknya. Prolog flashback itu adalah pengaruh daripada Pagelaran Padat itu dipakai dalam semalam. Seperti pentas saya yang kemarin, saya tidak mau mencari contoh orang lain. Yang kemarin itu saya tidak pakai gending. Langsung saya pakai kongso dengan tokok belong dan membicarakan, loh, saya itu siapa toh? Kenapa kok saya begini? Kok apa hubungannya antara Guargo dengan Manduro? Kok kenapa kok saya dikasih Kadipaten Sengkopuro? Itu apa relationship antara Guargo? Bapakku itu sopo? Ya itu akibatnya dari kata-kata tokok. Kamu itu bukan anak Basudewa, kamu itu anaknya Gurawongso, bapakmu dibunuh Basudewa. Nah, kemudian saya pun tidak menggunakan gending yang seharusnya seperti tradisi. Kemudian saya hanya adegan. Nah, itu garapan Pagelaran Semalam, namun garapan seperti itu. Kemudian tidak ada limbuk canggih khusus adegan itu, tapi saya taruh di Widoro Gandang dengan limbukan dulu. Nah, itu kan sudah tidak,
Kalau yang tradisi kan ada gunduran, kemudian dan kedatunan, itu Japuang. Garapan semalam, garapan takliran semalam ini, takliran semalam yang digarap ini, sebenarnya akan lebih menarik daripada kita menampilkan, itu tantangan dalangnya, daripada kita menampilkan apa itu guest star, daripada kita menampilkan bintang tamu, ada lawaknya, ada sinden berdiri yang megol-megol. Itu kalau dalangnya menggarap seperti garapan Pak Narto Sabdo itu, penonton akan begini, akan tertarik. Itu tantangan dalang. Jadi option pilihan yang paling baik untuk bisa tradisi wayang atau kebudayaan wayang itu menjadi back to the mainstream, menjadi tuntunan, menjadi mero, menjadi menampilkan filosofi-filosofi yang baik, etika, dan sebagainya. Itu adalah dengan takliran semalam yang digarap, bukan menampilkan bintang tamu. Itu akan, kalau kita ingin punah wayang, ya yang wayang yang sekarang ini, itu tidak akan last long, tidak akan lama. Ya seperti gending yang disusun. Coba lagu-lagu yang contohnya garapan yang di orang sekarang yang Nyidam Sari contohnya ya. Itu kan tidak lama, tapi coba lihat Ular Kambang itu sudah berapa ratus tahun, itu berapa puluh tahun. Sinom Parijoto. Nah, seperti garapan-garapan seperti itu sama dengan takliran semalam yang digarap. Itu menurut saya itu adalah only option bagaimana wayang akan bisa survive. Tidak dengan menampilkan bintang tamu dan sebagainya. Saya bisa menerima kalau dengan bass drum itu memang membuat rosok suatu saat untuk jeblesan-jeblesan gending atau untuk jeblesan-jeblesan adegan perang, itu saya bisa menerima. Tapi kalau masuknya keyboard dengan gamelan, itu bagikan air dengan minyak. Ya, itu sorry, saya anti itu. Makanya kalau saya pentas, saya pasti akan menggunakan itu. Nah, takliran sekarang, baru saja saya katakan, takliran wayang yang sekarang yang dilakukan oleh dalang-dalang saat ini, meskipun masih menggunakan sarana yang sama, ada wayangnya, ada gamelannya, ada penabuhnya, ada sindennya, namun apa yang ditampilkan sudah betul-betul saya katakan sudah keluar dari rel. Ya. Tapi kemarin saya bilang bahwa dalang yang sekarang itu bagikan pelacur, ya, mengikuti apa kemauan daripada yang nanggap. Ya, itu saya katakan kemarin, saya agak begitu sedikit emosi kemarin kalau tentang membicarakan tentang apa yang terjadi, karena itu budaya yang saya cintai. Masih menggunakan cerita Mahabharata dan Ramayana bagian sekarang, meskipun ada lakon-lakon carangan buat susunan baru yang dibuat oleh dalang baru sekarang, dalang-dalang yang sekarang bisa membuat lakon sendiri. Tapi saya tidak menyalahkan dalang ya, karena mereka mencari nafkah. Jadi dengan berbagai cara, mereka untuk attract penonton, untuk biar ditanggap lagi. Itu memang sulit posisi dalang. Saya tidak menyalahkan. Itu untuk mencari nafkah. Saya setiap kali ada orang yang mencari nafkah itu, saya kasihan. Jadi silahkan, ya nggak apa-apa, biar aja. Tapi ya itu tadi, konsekuensinya wayang tidak akan survive, itu prediksi saya. Nah, kemudian wayang yang sekarang itu apakah mulih lakonnya? Itu tidak. Karena apa? Karena waktunya sudah habis dipakai untuk bintang tamu dan nyanyi-nyanyian itu tadi. Pagelaran yang sekarang juga berbeda dengan jenis pagelaran yang lain. Kadang dalang merasa sudah cukup, jadi pentas wayang dicukupi. Selesai. Kemudian juga pengaruh. Harus selesai sebelum subuh. Nah, masih banyak lagi seperti lakon wayang, bentuk wayang lain seperti wayang sandusa, kemudian wayang ruwatan.
Itu tidak saya sebut di sini karena saya yakin nanti Anda akan bertanya itu. Silahkan ya. Silahkan tanya apa saja hubungannya dengan yang kemarin dan yang sekarang dan anything. Tapi sebelum saya akhiri, kalau Anda ke luar negeri, Anda tidak akan menemui parkiran yang ada di Indonesia sekarang ya. Tidak akan menemui. Yang akan Anda temui di luar negeri, petalon atau gending yang sebelum wayang itu masih pakai cucur bau ya dan sebagainya. Kalau ada petalon ya masih nyemek gitu. Jadi di luar negeri tidak ada sinden ngadeg, tidak ada keyboard. Jadi masih seperti dulu. Itu makanya saya kalau pentas di luar negeri itu saya always looking forward. Pengen sekali cepat kau. Apa harinya kok nggak cepat selesai. Kok nggak ayo ndang pentas. Latihan itu saja saya enjoy sekali dengan grup. Karena kita masih nostalgia tahun-tahun waktu saya masih pentas di Indonesia. Pentas saya terakhir sebelum saya ke sini itu diundang Pak Habibie untuk di Bandung, kemudian pentas di vilanya Pak Harto di Kalimantan. Itu pentas saya terakhir sebelum saya pindah ke New Zealand. Oke, back to you Kiki and Pak Danang. Biar ada banyak pertanyaan. Thank you Pak Joko ya, sangat menarik dan sangat insightful. Terutama untuk kita ini ya, generasi muda era sekarang, milenial Gen Z itu saya pikir juga tidak sebegitunya pengetahuan mengenai budaya lokal gitu, terutama ya wayang dan sebagainya. Kalau misalnya saya gitu kebetulan lahir dan besar di Solo, jadi mungkin muatan lokal itu sekolah pun dapat gitu ya sebetulnya. Tapi kalau misalnya lihat mahasiswa nih, para mahasiswa ya monggo ini kesempatan kalian untuk bertanya dan menggali sebanyak-banyak ilmu dengan Pak Joko ini terkait dengan wayang. Tadi bagaimana sudah dijelaskan ternyata membuat wayang itu sedetail dan serumit itu. Lalu jenis-jenis wayang juga ternyata banyak gitu ya. Kalau yang biasa kita kenal gitu mungkin mungkin orang sekarang lebih familiar dengan jenis wayang kulit itu ya, wayang purwo itu kan apa namanya lebih banyak dikenal gitu daripada jenis wayang lain. Tadi kan banyak sekali ada wayang gedok, wayang madio, wayang kancil itu tadi saya tertarik dengan wayang kancil itu tadi terus banyak sekali itu ternyata beberapa hal itu ya. Oke, saya persilahkan mungkin ada yang dari para mahasiswa silahkan bertanya. Jika ingin bertanya langsung menggunakan fitur raise hand atau kalian bisa menuliskannya di chat box. Monggo, saya persilahkan. Ada? Ini agak nakal komputer saya. Oh. So, saya tidak bisa lihat chat.